Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya ucapkan selamat hari Minggu buat kita semua. Tetap jaga kesehatan kita. Saya percaya oleh kemurahan Tuhan dan kebaikan Tuhan Yesus Kristus, kita ada sampai hari ini. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kita juga percaya bahwa minggu ini adalah awal bulan dari bulan Maret. Biarlah kita mempersiapkan diri masuk dalam persekutuan tubuh dan darah Kristus. Saya sudah khotbahkan tentang perjamuan kudus atau perjamuan Tuhan atau pemecahan roti. Baiklah kita percaya waktu kita melakukannya, mata kita, hati kita, iman kita tertuju kepada tubuh dan darah Tuhan yang telah memberi kita kehidupan, yang telah menyucikan kita dari segala dosa kita. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur sampai hari ini di awal bulan Maret. Kami percaya ada penyertaan Tuhan, ada anugerah Tuhan. Walaupun mengalami banyak hal, tetapi oleh karena kasih setiamu, kami ada sampai hari ini. Saat ini kami buka telinga kami, biarlah juga Tuhan pikiran kami dibuka oleh Roh Kudus, sehingga kami boleh merenungkan firman dan kami dimampukan untuk melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup itu kami berdoa. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya percaya bahwa hari-hari ini semua orang kecil atau besar pasti menjaga kesehatannya. Setiap kita harus menjaga kesehatannya. Itu sangat baik karena perintah Tuhan Yesus, setiap kita, roh, jiwa, dan tubuh kita terpelihara sempurna sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Tuhan mau kita sehat, Tuhan mau kita hidup damai, sejahtera, dan sukacita. Saudaraku, kita perlu jaga itu. Tetapi ada yang ingin saya sampaikan di awal bulan ini buat kita semua. Ada 5 hal yang perlu kita jaga menjelang kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali. Sekali lagi saya ulangi, ada 5 hal yang perlu kita jaga menjelang kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali. Selain kesehatan yang kita jaga, yang kita ketahui, bahkan kita sudah lakukan hari-hari ini, di mana selalu cuci tangan, bahkan juga kembali dari luar, bertemu dengan keluarga, kita harus mandi, membersihkan tubuh kita, pakaian yang kita pakai juga kita harus membersihkannya sebelum masuk bertemu dengan keluarga yang ada di rumah. Kita berdoa supaya tetap menjaga kesehatan kita. Baik jemaat Tuhan, ada 5 hal yang perlu kita jaga, benar-benar konsentrasi kita jaga menjelang kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali. Hari-hari ini orang berbicara, ini adalah bagian dari mana Tuhan mempersiapkan umat Tuhan. Tuhan mempersiapkan orang percaya menjadi mempelainya. Sehingga dari mana kita lihat, dari sudut yang mana kita melihat akan keadaan di hari-hari ini. Saudaraku, mari kita lihat kebenaran firman Tuhan yang akan meneguhkan kita bersama-sama. Saya ingin sampaikan kepada kita supaya kita perhatikan baik, kita perhatikan dengan benar di hari-hari ini. Saudaraku, yang pertama yang perlu kita jaga menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali adalah iman kita. Percaya kepada Tuhan Yesus Kristus bahwa Tuhan ada di dalam hidup kita. Dia menyertai kita. Iman kita, saudaraku, karena penderitaan, karena persoalan, karena pergumulan, banyak orang tidak kuat mempertahankan imannya. Kenapa saudaraku? Yesus juga berkata dalam Lukas 22 ayat 32. Lukas 22 ayat 32. Dia katakan kepada Petrus seperti ini. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur, dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Banyak hal terjadi dalam kehidupan ini yang kadang-kadang membuat iman kita gugur. Bukan rahasia umum lagi. Kalau kita perhatikan, hanya oleh karena jabatan orang
melepaskan imannya. Hanya oleh karena harta orang melepaskan imannya. Hanya oleh karena jodoh orang melepaskan imannya. Saya berdoa supaya jemaat utusan Kristus dan para pendengar, kita berdoa bersama-sama, kita saling mengingatkan bersama-sama supaya tetap menjaga iman kita. Kenapa? Karena penderitaan, pergumulan yang kita selalu alami kadang-kadang membuat kita tidak berdaya. Tapi saya mau katakan kepada kita, Tuhan menyertai kita. Dia ada di dalam kehidupan kita. Dia ingin menolong kita. Dia ingin menjaga kita. Dia juga melindungi kita. Waktu kita memegang roti, waktu kita memegang cawan, kita harus percaya bahwa itulah tubuh Tuhan. Tubuh Tuhan telah memberi kita hidup. Dan darahnya telah menyucikan kita. Dia telah beli kita lunas. Dia telah membeli kita secara lunas. Dibayar oleh kehidupannya. Maka itu jangan khawatir, jangan bimbang, jangan ragu. Burung di udara saya pelihara, kata Tuhan. Apalagi hidupmu. Bapa di sorga tahu apa yang kau butuhkan. Dia pasti menolong engkau tepat pada waktunya. Percayalah, perhatikanlah, dan jagalah imanmu. Kita lihat ayat selanjutnya dalam 1 Petrus 2 ayat 21. 1 Petrus 2 ayat 21. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu, dan kamu telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Alkitab mencatat bahwa Kristus telah menderita. Maka itu setiap anak-anak Tuhan harus memperlengkapi dirinya, punya pikiran dan perasaan bahwa penderitaan itu bagian daripada teladan supaya kita ikuti. Karena Kristus telah menderita bagi kita, kita juga siap menderita mengikutinya. Saya percaya penderitaan yang kita alami, kita minta kekuatan supaya bisa melewatinya dan menanggungnya bersama dengan Kristus. Apa yang menjadi penderitaan hari-hari ini? Sakit penyakitkah? Keuangankah? Jodohkah? Tentang pelayanankah? Tentang pekerjaankah? Tentang pergumulan suamikah? Pergumulan istrikah? Pergumulan anak-anakkah? Saya ingin berkata kepadamu, terima itu dan ucapkanlah syukur kepada Tuhan Yesus Kristus. Minta kekuatan. Saya percaya pertolongannya tidak datang terlambat. Dia setia. Dia berkata, sekali-kali aku tidak membiarkan engkau, sekali-kali aku tidak meninggalkan engkau. Saudaraku, yang berbicara adalah Tuhan Yesus sendiri. Dia yang punya sorga, Dia yang punya bumi. Dia mengulurkan tangannya. Asalkan engkau percaya sungguh-sungguh, engkau nantikan waktunya, engkau nantikan caranya, engkau nantikan orang yang dipakai oleh Tuhan untuk menolong saudara. Mungkin lewat doanya, mungkin lewat nasihatnya, lewat kebenaran firman Tuhan yang disampaikannya. Maka disembuhkanlah engkau, maka dipulihkanlah engkau, maka ditolonglah engkau. Saya percaya akan ada kekuatan bagi orang yang memperhatikan dan menjaga imannya. Tuhan Yesus berdoa buat Petrus supaya imannya jangan gugur. Dia juga menyatakan bahwa dia telah menderita sehingga kita mengikuti teladannya. Kuatkan hatimu di tengah penderitaan, di tengah pergumulan, di tengah persoalan kesehatan, persoalan ekonomi, persoalan rumah tangga, persoalan jodoh, persoalan apa saja, pelayanan. Saya percaya Dia Immanuel, Dia berjanji, Dia menyertai kita. Jangan takut, perhatikan imanmu, bangun imanmu, tetap percaya kepada Dia, berseru kepadanya. Oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus. Nama di atas segala nama, nama yang berkuasa di dalam Tuhan Yesus menyembuhkan engkau. Nama di atas segala nama, nama Tuhan Yesus yang hidup itu memulihkan engkau, memulihkan kita, membangkitkan kita, memberi kekuatan kita di pagi hari ini saat kita mendengar kebenaran firman Tuhan. Dia menyentuh kita, Dia mengubah pola pikir kita, Dia mengubah perasaan kita, Dia mengubah kehendak kita supaya kita tetap percaya. Perhatikan ini, jaga iman kita, jangan sampai gugur hanya oleh karena persoalan, hanya oleh karena pergumulan. Pandang pada Yesus, berseru kepada Yesus, andalkan Yesus, harapkan harapanmu kepada Tuhan Yesus Kristus. Itu yang pertama. Saya lebih cepat supaya kita semua sama-sama belajar mulai memperhatikan dan menjaga iman kita. Jadi ada 5 hal. Pertama, menjaga iman kita. 2 ayat sudah saya bacakan kepada kita di siang hari ini.
Yang berikutnya adalah menjaga pelayanan kita. Dalam Matius 25 saya bacakan buat kita. Di sana setiap orang dipercayakan, ada yang 5 talenta, ada yang 2 talenta, ada yang 1 talenta. Yang 5 talenta menggandakannya menjadi 10, yang 2 digandakan menjadi 4, yang 1 menguburnya, saudaraku. Pertama, yang kedua yang kita harus jaga dan pelihara adalah pelayanan kita. Apa yang Tuhan percayakan kepada kita, pelayanan yang sudah Tuhan percayakan kepada kita, dalam bentuk apapun yang kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan Yesus Kristus, yang sudah kita lakukan hari-hari ini, saya sampaikan sebagai hamba Allah, jaga itu, lipat gandakan itu. Coba kita perhatikan ayat yang tadi saya sebutkan dalam Matius 25, Yesus sendiri yang berkata kepada murid-murid, sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikan 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Segera bergembiralah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dan perkara yang besar. Masuklah, turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu. Katanya, Tuan, 2 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Tuhan akan senang ketika talenta-talenta itu dibungakan atau ada labanya. Yang 5 jadi 10, yang 2 menjadi 4. Kenyataan Alkitab catat yang 1 tidak mengembangkannya, saudara. Saya hanya ingin sampaikan kepada kita, tetap jaga pelayanan kita. Biarlah roh kita menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Maka saya percaya jeripaya kita tidak sia-sia. Apa yang sudah Tuhan percayakan kepada kita, pelayanan dalam berbagai bentuk, melayani dengan karunia kita masing-masing. Ada yang selalu memberi, jaga itu. Tuhan pasti memberkati kita dan selalu memberkati orang lain. Ada yang selalu melayani lewat doa-doa. Lakukan itu karena doa-doa orang benar penuh dengan kuasanya. Kita percaya ada yang melayani dengan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, ada yang mengajar, ada yang memberitakan Injil. Lakukan dengan setia, terus kobarkan itu, menjaganya sampai kedatangan Yesus yang kedua kali. Sambil menantikan Raja segala raja datang, kita perlu jaga iman, kita perlu jaga pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita masing-masing. Saya lebih cepat lagi, saudaraku. Yang berikut adalah kita perlu menjaga kekudusan hidup. Saudaraku, kita lihat dalam kitab Ibrani, kitab Ibrani 12 ayat yang ke-14. Ibrani 12 ayat yang ke-14. Kita perlu menjaga kekudusan hidup. Berusahalah
hidup damai dengan semua orang, dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jadi tanpa perubahan, tanpa terus hidup lebih berkenan di hadapan Tuhan, fokus membangun diri kita untuk hidup lebih baik lagi, tentu mengandalkan Tuhan, tentu minta kekuatan daripada Tuhan, terhubung dengan Roh Kudus, supaya kita diubah dari hari ke hari menjadi lebih baik. Alkitab mencatat, kalau kita lakukan itu, kita pasti melihat Tuhan. Tapi kalau kita tidak menjaga itu, jangan berkata kita melihat Tuhan. Ada punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Tuhan mau kita punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Dia mau kita menikmatinya karena Dia adalah roti hidup. Lewat kebenaran firman Tuhan yang memerdekakan kita. Dia ada di dalam kita. Dia rindu ada sebuah persekutuan yang manis. Kita mau menikmati Dia. Karena hari demi hari pikiran kita dirubah. Hari demi hari kehendak kita dirubah. Hari demi hari perasaan kita dirubah. Saya berdoa supaya jemaat utusan Kristus tetap menjaga kekudusan kita. Ya, dengan mata kita, dengan telinga kita, dengan mulut kita lakukan yang terbaik. Kita harus melihat yang baik dan benar. Kita ucapkan yang baik dan benar. Karena itu yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus Kristus. Dalam 2 Korintus 7 ayat yang pertama, saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani, dan dengan demikian kita menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Saudaraku, Tuhan sudah menyucikan kita, Tuhan sudah mengampuni kita, tapi kita punya tanggung jawab untuk terus membangun persekutuan dengan firman-Nya, persekutuan dengan Tuhan Yesus Kristus, supaya kita diubah dari hari ke hari. Karena tiap hari banyak godaan, tiap hari banyak pergumulan yang kadang-kadang membuat kita bisa berdosa. Ya, saudaraku, suami istri, orang tua dengan anak, adik kakak, sesama pelayanan, jaga kekudusan kita. Anak-anak muda, jaga kekudusan kita. Hiduplah dalam takut akan Allah. Selalu mengasihi Tuhan, selalu memberi yang terbaik bagi Tuhan. Jaga hidup kita. Kita punya tanggung jawab untuk menjaganya. Tuhan memberi kita kekuatan untuk menjaganya. Hidup lebih baik dari waktu ke waktu, dari saat ke saat. Saya berdoa supaya setiap kita menjaga iman, menjaga pelayanan, dan menjaga kekudusan. Yang keempat adalah kita juga menjaga persekutuan kita dengan Tuhan. Menjaga hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Dalam Ibrani 10 ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang makin dekat. Saya ulangi ayat ini. Ayat ini menarik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Saudaraku, menjelang kedatangan Tuhan Yesus Kristus, Tuhan mau kita menjaga iman, Tuhan mau kita menjaga kekudusan, Tuhan mau kita menjaga pelayanan, Tuhan mau kita menjaga hubungan persekutuan kita dengan Tuhan. Jangan menjauhkan diri kita dari pertemuan-pertemuan ibadah. Hari-hari ini walaupun tidak tatap muka, tapi setiap gereja lokal ada program doa, ada program pengajaran, ada program-program seminar dan lainnya. Terlibatlah di dalamnya. Karena Tuhan tahu benar, Tuhan perhatikan benar. Firman Tuhan sudah ingatkan, ada banyak orang, ada beberapa orang yang membiasakan dirinya menjauh dari persekutuan. Saya dorong sekali lagi pada kesempatan yang berbahagia ini, terlibatlah di dalam doa-doa hari Jumat, terlibat dalam kelas pengajaran di hari Selasa, karena jeripayamu tidak sia-sia. Berdoalah biar mendengarkan, mungkin itu tidak sesuai dengan pandanganmu. Belajar kerendahan
kerendahan hati dalam mendengarkan, belajar kerendahan hati dalam menerima. Saya percaya Roh Kudus, pengajar yang agung, akan mencerna, akan mengajarkan lebih lagi dari mungkin pengajar sampaikan. Mari belajar dalam kerendahan hati, duduk diam seperti Maria diam di kaki Yesus. Kita lihat perumpamaan Maria dan Marta. Yesus memuji Maria karena dia punya waktu, dia punya antusias, dia punya hati untuk mendengarkan apa kata Yesus. Waktu dia mendengar apa kata Yesus, maka dia melangkah dan melakukan seperti yang Tuhan Yesus mau. Saudaraku, saya sudah melayani banyak orang. Mungkin ini saya kesaksian berulang-ulang. Banyak orang diberkati secara materi, banyak orang diberkati secara jabatan, tapi pada akhirnya mereka tidak puas. Mereka kembali harus investasi waktu untuk belajar di kaki Tuhan. Kalau itu saudara kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan. Jikalau tidak, bagaimana? Maka itu saya dorong anak-anak muda, engkau yang bekerja, engkau yang punya visi misi, engkau yang masih ingin meraih lebih banyak, itu baik. Jaga semangat itu, jaga iman itu. Tapi akan kurang kalau engkau tidak duduk di kaki Tuhan, kalau engkau tidak dengarkan suara Tuhan, kalau engkau tidak intim dengan Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Dengarkan firman ini baik-baik. Firman ini datang untuk menolongmu, firman ini datang untuk membantumu, firman datang untuk memberi jawaban kepadamu, supaya engkau tidak tersesat, supaya engkau tidak terbelenggu, tapi engkau merdeka, engkau lepas, engkau hidup diberkati karena Tuhan mengasihi engkau. Sehingga berita ini datang dari mimbar ini. Engkau mungkin duduk, engkau tidur, engkau mendengarkan firman Tuhan ini, engkau bangkit dan merespon ini, berkata, Tuhan, kalau selama ini aku andalkan kekuatanku sendiri, kalau selama ini aku sia-siakan waktuku, sekarang saatnya, sekarang waktunya aku terima firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu. Dengan iman aku bangkit, aku mengasihi Engkau, aku mau hidup dengan Engkau, aku mau bersekutu dengan Engkau, aku akan mengalami Engkau, aku mau memperluas Engkau di dalam kehidupanku. Doamu itu didengarkan oleh sorga, sama seperti Cornelius. Waktu dia berdoa, malaikat datang, doamu dan sedekahmu, jeripayamu tidak akan sia-sia. Hei anak-anak muda, saya berdoa supaya jangan menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Baru 1 minggu yang lalu, dalam satu pertemuan keluarga besar, ada seorang berkata kepada saya tidak beribadah selama bertahun-tahun, Pak, tapi saya baik. Saya bilang itu salah, karena firman Tuhan mengajarkan kepada kita, jangan menjauhkan diri kita dari pertemuan-pertemuan ibadah. Ini yang perlu kita jaga, saudaraku. Lebih dari harta, lebih dari kekayaan, kau harus jaga persekutuan dengan Tuhan, karena jeripaya kita tidak sia-sia. Tuhan memberkati saudaraku supaya kita terus antusias di dalam Tuhan, menjaga iman kita, jaga pelayanan kita, jaga kekudusan kita, dan jaga persekutuan kita dengan Tuhan. Ibadah kita dengan Tuhan. Hidup kita selalu beribadah dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Gereja utusan Kristus terus mengajak lewat room, bahkan kirim secara pribadi linknya kepada setiap orang untuk mengajak berdoa, untuk mengajak selalu belajar dan terus belajar. Ditentukan keputusannya ada di saudara. Engkau yang lelah, saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, angkat kelelahannya, beri kekuatan kepadanya, supaya hati dan pikiran kami terbuka menyambut kebenaran, karena kebenaran memulihkan kami, kebenaran menyembuhkan kami, kebenaran memerdekakan kami. Itu yang kami ketahui, karena itu yang Engkau ucapkan. Ketika kami percayai, maka pasti terjadi. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah berbicara kepada kami. Tuhan, tolong setiap jemaat-Mu, tolong kami semua. Jadi saudaraku, ada 5 hal yang perlu kita jaga. Itu poin yang keempat. Kita masuk poin yang kelima. Di sana kita dapatkan, kita harus menjaga roh yang menyala-nyala memberitakan kabar baik, beritakan Injil, amanat agung, dengan berbagai cara yang sudah Tuhan ajarkan, yang Roh Kudus ajarkan, dengan kesaksian pribadi, dengan Twitter, dengan WA, dengan mengunjungi, dengan menelepon. Kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan, karena itu perintah Tuhan. Dalam Matius 28 ayat 18, 19, 20, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi.
Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa pada akhir zaman. Jadi Tuhan berjanji menyertai mereka yang punya hati memberitakan kabar baik, yang punya hati bersaksi tentang Tuhan, yang punya hati mengasihi Tuhan, yang punya hati memberitakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Di mana berada saudaraku, jangan terus berdebat, tapi pakai kesempatan yang ada, yang kita ketahui, yang kita pelajari, beritakan dimanapun kita berada. Gelorakan. Maka itu Paulus bilang, celakalah aku kalau aku tidak memberitakan Injil. Dalam 1 Korintus 9 ayat 16, 1 Korintus 9 ayat 16. Karena jikalau aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri, sebab itu adalah keharusan bagiku. Jadi beritakan kabar baik adalah keharusan bagi orang percaya. Jadi jangan tekankan yang satu, abaikan yang satu, saudaraku. 5 poin ini yang harus kita jaga menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Mungkin yang satu sudah kita lakukan, yang dua sudah kita lakukan, yang tiga belum, mari lakukan. Dengarkan firman Tuhan ini, mari lakukan. Dimanapun kita berada, beritakan kabar baik. Karena itu perintah Yesus, itu amanat agung Tuhan Yesus. Paulus bilang keharusan bagiku. Kenapa? Karena dia telah dipanggil, dia telah ditebus, dia telah dipindahkan dari kerajaan kegelapan kepada kerajaan anaknya. Bukankah saudara yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, bukankah kita yang sudah mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, punya keharusan memberitakan kabar baik? Bangkit dan beritakan kabar baik. Berdoalah supaya Tuhan mempertemukan dengan orang-orang yang patut kita beritakan kabar baik kepada mereka. Tuhan yang mengantar mereka, sehingga Roh Kudus juga memampukan kita dalam menyampaikan isi hatinya kepada mereka. Karena Tuhan mau semua orang diselamatkan. Saudaraku, dalam kitab Roma pasal 10 ayat yang ke-14, tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jikalau mereka tidak percaya kepada dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada dia jika mereka tidak mendengar tentang dia? Bagaimana mereka mendengar tentang dia jika tidak ada yang memberitakannya? Bagaimana orang mau mendengar tentang Yesus jikalau tidak ada yang memberitakannya? Orang terus menggali, memang benar, mengerti topik A, topik B itu baik, tapi tidak akan ada artinya kalau engkau belum menyampaikannya. Kepada siapa? Kepada istrimu. Kepada siapa? Kepada anak-anakmu. Kepada siapa? Kepada suamimu. Kepada siapa? Kepada saudara-saudaramu. Kepada siapa? Kepada tetangga-tetanggamu. Kepada siapa? Kepada kumpulan-kumpulanmu. Dan kepada semua orang. Saudaraku, lakukan hari demi hari. Ada 5 hal yang patut kita jaga. Benar-benar kita perhatikan. Kalau sudah kita jaga iman, jangan lupa jaga pelayanan yang sudah Tuhan berikan. Kalau sudah kita jaga pelayanan, jangan lupa jaga kekudusan kita. Kalau sudah jaga kekudusan kita, jangan lupa jaga persekutuan kita, ibadah kita. Karena Tuhan bilang tidak boleh menjauhkan diri dari persekutuan atau pertemuan-pertemuan ibadah. Bahkan jangan lupa kobarkan berita damai sejahtera. Amanat agung Tuhan Yesus, perintah Tuhan Yesus untuk memberitakan kabar baik kepada setiap orang. Mari kita lakukan ini dengan hati yang tulus kepada Tuhan. Saya berdoa kelima hal ini, mungkin sekali lagi saya katakan, yang 1, 2, 3 sudah kita lakukan, mari lakukan terus dan tambahkan lagi keempat dan kelima. Itu yang dirindukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebelum dia datang kembali, dia mau supaya Injil diberitakan. Injil diberitakan kepada seluruh bangsa. Mari bergerak bersama-sama. Kita masih punya kesempatan. Percayalah, penderitaan tidak akan terus menekan hidupmu kalau kita punya hati memberitakan kabar baik di tengah penderitaan dan pergumulan. Kita percaya jerih payah kita tidak sia-sia waktu kita sampaikan. Mungkin kita lagi sakit, tapi kita pakai WhatsApp kita. Mungkin kita lagi sakit, tapi kita pakai telepon kita. Kita pakai FB kita pakai Instagram kita memberitakan kabar baik. Ingat baik-baik, Tuhan Yesus berpesan, aku menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Kalau dia yang menyertai kita, dia berkata, kalau engkau di pihakku,
jangan takut terhadap apapun juga. Kalau kita di pihak Tuhan, jangan pernah takut, jangan pernah khawatir. Pertolongan selalu datang tepat pada waktunya. Maka itu kelima hal ini, mari jemaat utusan Kristus atau setiap pendengar yang mendengarkan khotbah ini, dimanapun engkau berada, lakukan dengan baik. Fokus lakukan. Kalau engkau melakukan, bangkitlah, masih ada kesempatan. Berdoalah, minta kepada Tuhan supaya kelima hal ini menjadi fokusmu, menjaganya sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, menjemput Bapak, Ibu, dan Saudara. Karena itu Tuhan kehendaki supaya lima ini kita jaga di matanya. Saya berdoa, lebih dari harta, lebih dari jabatan, lebih dari semua yang kita miliki, mari jaga kelima hal ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Saya ucapkan selamat hari Minggu. Tetap antusias, bangkit, dan terus berjalan. Karena persoalan, pergumulan, tantangan hidup masih banyak di depan. Tapi kalau kita perhatikan lima hal ini, maka saya percaya iman, kekudusan, persekutuan, bahkan berita kabar baik, ya, pelayanan kita jaga. Saya percaya Raja segala raja, Tuhan Yesus Kristus pasti senang. Kenapa? Karena itu yang Ia firmankan. Setiap orang yang melakukan firman-Nya pasti diberkati. Setiap orang yang melakukan firman-Nya pasti diberkati. Setiap orang yang melakukan firman-Nya pasti diberkati. Jangan hanya berhenti di belajar, jangan hanya berhenti di menggali, tapi lakukan firman Tuhan. Berbahagialah mereka, bukan hanya menjadi pendengar, tapi biarlah mereka menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Berbahagialah orang yang membawa damai, yang memberitakan kabar baik, karena mereka pasti punya damai. Tuhan Yesus memberkati kita. Siapkan hati kita masuk dalam perjamuan di siang hari ini. Masing-masing kita ingat akan perbuatan Tuhan, ingat akan kebaikan Tuhan. Darahnya telah menyucikan kita, tubuhnya telah memberi kita kehidupan, supaya kita hidup dalam damai sejahtera. Tuhan Yesus memberkati. Saya ucapkan selamat hari Minggu. Bapa di sorga, aku berdoa kami boleh menjaga kesehatan kami. Kami boleh menjaga kekayaan yang sudah Tuhan beri kepada kami. Rumah, mobil, bahkan harta-harta yang lain, tanah, bahkan anak kami, orang tua kami, saudara kami jaga Tuhan. Tapi hari ini firman-Mu dengan tegas datang kepada setiap kami. Biarlah setiap telinga terbuka untuk mendengar, menerima dengan iman bahwa ada 5 hal yang harus kami jaga menjelang kedatangan-Mu yang kedua kali. Di mana kami harus menjaga iman, di mana harus kami menjaga pelayanan, kami menjaga kekudusan, kami menjaga persekutuan dengan Engkau, kami menjaga roh yang menyala-nyala memberitakan Injil atau melakukan amanat agung. Inilah perintah-perintah-Mu. Kiranya turun berkat kekuatan, pengertian dan hikmat, kesehatan yang daripada-Mu. Biarlah ketika kami meresponi firman Tuhan ini, kami disembuhkan. Ketika kami meresponi firman Tuhan ini, kami diberi kekuatan baru. Ketika kami meresponi firman Tuhan ini, kami dipulihkan oleh Tuhan. Karena firman disampaikan, disembuhkanlah kami, diberi kekuatan kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa dan mampukan kami untuk melakukannya menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali. Haleluya, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.